Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Desa Giri Mekar, Kampung Legok Nyenang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Badung. Dan sahabat lewat jam kerja mungkin tahu berapa ketinggian di atas permukaan laut, 1250. Sehingga suasana cukup sejuk ya, Kang Sejuk. Randy ya. Walaupun ada sisa-sisa air tadi pagi, tapi ini malah lebih membuat suasana lebih hangat. Ya, hari ini kita akan ngobrol terkait dengan bisnis yang sebetulnya sudah cukup banyak, tapi masih terlihat inilah ya, belum sebanyak yang lain. Dan alhamdulillah sudah ada di samping saya Kak Randy. Assalamualaikum Kak Randy. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. kita akan ngobrol tentang bisnis cacing. Kak Randy mulai kapan mulai bisnis cacing ini? Saya mulai bisnis belajar main cacing itu dari 2008, Pak. 2008. 2008. Oh, itu sudah cukup lama ya. Tapi awal mulanya itu bukan dari cacing, malah dari budidaya belut. Oh, budidaya belut. Budidaya belut. Mirip-mirip ya, cacing dengan belut. Mirip-mirip gitu. Cuma waktu itu di Karawang, masih di zaman kerja waktu masih di Karawang, kita budidaya belut. Belut kan pakan starter untuk penggemukannya itu butuh cacing, Pak. Oh. Gitu. Dan waktu itu nggak kayak zaman sekarang online gampang beli gitu ya. Betul ya. Kita tuh sampai dari Karawang ke Pangalengan beli cacing. Beli Jauh, cacingnya? Beli cacingnya. Jauh banget. Karena akses jauh gitu, kita coba budidayakan sendiri, Pak. Cacingnya itu. Dan alhamdulillah berhasil. Oke. Berhasil dan bahkan laku. Cacingnya itu dibeli sama komunitas belut sendiri. Selain akhirnya yang produksi sendiri tadi ya. Akhirnya belutnya nggak pernah panen. Malah cacing yang kita teruskan yang lebih banyak omsetnya. Nah, terus pindah ke Bandung ya alhamdulillah sekarang terus berkembang gitu, cacing dari permintaan juga semakin banyak gitu, Pak. Ini cacing ini apa namanya? Jenisnya yang berbeda atau seperti apa ya ini? Ya itu jenis cacing komposter. Jenisnya Lumbricus rubellus. Gitu. Ini yang untuk masuk ke farmasi. Sebenarnya kita budidaya beberapa jenis cacing, terutama 3 ya, Pak. 3 jenis cacing, ada Escherichia foetida itu cacing tiger. Dia lebih belang. Lalu ada cacing ANC, African Nightcrawler. Nah, jadi kalau tiger dari Amerika, ANC dari Afrika, kalau Lumbricus dari Eropa, Pak. Jadi tidak, maksudnya selazim yang kita lihat cacing di kampung, di tanah tuh beda kalau ya? Kalau cacing di Indonesia itu rata-rata earth mover. Dia nggak bisa dibudidaya. Oh, nggak bisa budidaya. Nggak bisa dibudidaya. dibudidaya. Cacing-cacing yang kita lihat selama ini bukan? Bukan, Pak. Kalau cacing di Indonesia itu rata-rata earth mover. Ada sih cacing-cacing komposter di Indonesia juga, cuman jarang kayak di cacing di pelepah pisang yang udah busuk, Pak. Nah itu komposter. Itu komposter ya, gitu. Cuman memang susah juga dibudidaya. Beda sama cacing-cacing di dataran Eropa, itu dia lebih jinak kalau itunya. Lebih mudah dibudidaya gitu. Ini kalau bibitnya Kang Randy dapat dari mana nih? Bibitnya udah ada, kalau pertama yang bawa itu kalau nggak salah ada profesor IPB namanya, saya lupa ya, Pak. Itu yang pertama bawa bibit cacing ke Indonesia. Dia tahun 96 kalau nggak salah, tahun 96 dia bawa ke Indonesia, berkembang sampai sekarang udah banyak sih yang punya indukan. Berarti sekarang gitu. Mudah lah ya, relatif ya untuk lebih mudah relatif gitu ya. Kenapa Kang Randy suka untuk berbisnis cacing nih? Apakah dari bisnisnya atau seperti apa nih? Kalau saya udah pernah nyoba bisnis-bisnis yang lain ya, Pak, khususnya di peternakan. Ayam pernah, ikan pernah. Ketika pakannya, kan itu ketergantungan pakan pabrik ya, Pak. Kalau ayam, ikan segala rupa. Ketika dia naik sedikit aja FCR-nya itu nggak kena, Pak. Kita langsung ruginya kerasa banget. Saya udah menjalanin kayak ayam petelur, ayam pedaging, ikan. Pas ketika coba di cacing, alhamdulillah signifikan. Kalau hitung-hitungan BEP-nya ya, Pak ya. Itu lumayan, makanya saya tekunin di cacing gitu. Itu kenapa hobi ya, lihat hasilnya gitu. Dan juga cuannya cukup lumayan lah ya. Cuannya ya lumayan lah kalau dibanding yang lain gitu ya, Pak. Karena peternakan itu seperti perjudian, kalau itu ibaratnya salah sedikit aja udah total banyak. Tapi kalau di cacing itu relatif lebih, resikonya lebih sedikit. Penyakit apa semua gitu ya. Penyakitnya segala rupa, pakannya gitu kan. Pakan jagung, harga jagung naik aja. Udah mempengaruhi ini. Mempengaruhi kan, sangat FCR-nya udah berat banget itu. Berarti kalau ini ya, pemeliharaan cacing itu paling apa membutuhkan lahan berapa luas? Tergantung ya, Pak. Kalau cacing itu sebenarnya, Pak, pakai ember pun bisa gitu. Pakai ember bisa. Pakai ember pun disebutnya kalau di luar negeri itu wombin. Jadi cacing itu nggak harus berapa tempat luas gimana. Tergantung kitanya, kekuatan kitanya sampai di mana gitu.
kita di Pangalengan ada yang sampai hektaran, gitu kan. Hektar. Oke. Hektaran gitu. Kalau di sini kan cuma sekitar ini 5 tumbak lah, sedikit 5 tumbak itu sekitar 60 meter persegi ya Pak. Sedikit. Jadi tergantung di kitanya, jadi nggak bisa dipatokin harus berapa sih luas lahannya, enggak juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nih dari sahabat lewat jam kerja punya lahan yang tidak terlalu luas, di perkotaan juga bisa. Bisa, sangat bisa. Tanah yang minimal juga sudah bisa dilakukan untuk Sangat bisa. budidaya Bahkan tadi saya cacing ya. bilang untuk pakai sekedar baskom atau ember pun bucket bisa Tapi Pak. mungkin nanti mereka apa? Tumbang tindih gitu nggak Tumbang, masalah. tumbang tindih nggak masalah. Nggak masalah Nggak ya. masalah gitu. Cuman ya paling diatur kepadatannya. Jadi kalau Heeh. udah terlalu banyak harus dipanen gitu. Mau dikasih makan ke ternak atau dijual silahkan gitu. Ini tempat sampah organik, kita buang sampah-sampah dapur itu ke sini Pak. Kita Iya, pakai iya, iya. cacing tuh. Ini kan telur-telur cacing seperti ini nih. Bentuknya yang kuning-kuning. Nah ini cacingnya. Dan malah cacingnya kalau dikasih sampah dapur tuh lebih gemuk. Lihat beda kan ukurannya. Iya betul tuh. Tadi Lebih kan gede. langsing-langsing gitu ya. Oh lihat telurnya banyak-banyak. Telurnya warna apa? Oh yang ini ya. Nah ini telur. Dan dari satu telur itu bisa menghasilkan 7-11 7 ya? anakan gitu. Jadi memang subur semua nih cacingnya. Subur-subur gitu cacingnya. Tugasnya Dan- menggemburkan tanah lah ya. Tuh, ini kan banyak tuh. Tuh telurnya banyak banget. Ya banyak banget, ada sisa telur gitu kan dimakan juga. Cangkang telur semua. Dan dari sini kita pakai bakteri juga di sini kita pakai. Jadi untuk ininya bisa pakai POC, Pak. POC itu pupuk organik cair ya tuh. Oh iya iya iya. Ini bisa buat POC. Nah ini yang apa jadi orang konsistensi atau enggak kalau karena begini ya. Ya, ya Harus bisa. kotor-kotor lah ya. Harus kotor-kotor, harus mau Kotor-kotor. menjijikan tapi menjanjikan, Pak. Nah, ini betul, Gitu. betul. Orang tidak tahan yang seperti ini. Gitu Dan ya. ini coba lihat Bapak nanti cek ya aroma dari hasil pupuknya. Ini kecil aja. Oh, di luar aja ya, biar terang jadinya. Bening ya bentuknya Ya, itu ya. dan Ini pupuknya. dari POC-nya. Oh, Dan udah hilang baunya, Pak. iya, kayak aroma apa gitu ya? Kayak peyem, tape gitu. Oh, benar-benar. Oh iya. Udah nggak bau. Agak enak juga nih. Agak enak. Padahal dari sampah gitu, dari sampah. Sampah ya? Makanya kan bisa ngerubah sampah itu seperti itu gitu. Jadi yang buat bermanfaat lah buat ke tanaman kita. Ini mah cuma mainan aja Pak, persemaian gitu kan, ada durian, ada cengek, ada cabai. Jadi bisa multiple efek ya. Mas, Multiple untuk- efek. Untuk Dan tanaman nggak ada yang lain. kebuang dari cacing itu, dari kotorannya, cacingnya, Ya, ya, ya. semua jadi bisa jadi Tanah juga profit kembali gitu. Tanah sehat. kembali sehat. Gitu. Betul, betul. Nggak ada yang kebuang di cacing. Seharusnya kalau misalnya tekun gitu ya, tekun apa semua bisa menjadi Harusnya, penopang ekonomi keluarga. harusnya gitu ya. Pak. Alhamdulillah sih bisa, harusnya bisa. Tetap harus komitmen sih, harus konsisten gitu. Konsisten. Harus konsisten. Kotor-kotornya harus dijalanin dulu. Ya, harus dijalani, harus mau gitu kan. Ya, ya. Harus mau dirawat segala rupa. Kalau dari pertama pembibitan terus ke panen berapa lama? Awalan 4 bulan, Pak. Oh, 4 bulan ya? 4 bulan karena Berarti mungkin bibit siklus. apa? Bukan. Ukuran Kalau di cacing itu kita mainnya indukan, Pak. indukan. Indukan, bukan bibit ya. Jadi cacing itu kan cuma 1 kali pembibitan. Satu Dari kali di pembibitan, pembudidaya ya? itu 1 kali. Jadi dari cacing indukan itu biasanya umur 3 bulan dia baru bisa bertelur. Dari telur sampai bisa netes 21 hari kayak ayam, Pak. Iya, 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 iya. Nah, dari anakan sampai bisa bertelur lagi 3 bulan. Jadi semuanya butuh waktu 4 bulan. 4 bulan ya. Untuk siklus pertama. Tapi kesininya setelah 4 bulan kita panennya itu setengah-setengah. Maksudnya gini, setelah 4 bulan 2 bulan Pak panennya. Setelah 2 bulan sebulan. Setelah sebulan 2 minggu. Setelah 2 minggu stabil. Seterusnya 2 minggu sekali. Kayak gitu. Jadi 2 karena minggu apa? sekali 2 ya? minggu sekali. Karena kalau udah kapasitas tempatnya padat, cacing itu malah punya sensus alami. Dia nggak mau bertelur. Oh. Nggak mau bertelur. Jadi Iya. semakin apa kata orang Sunda leluasa semakin lega ya Pak. Mungkin ininya apa? Lahannya gitu ya mungkin ya. Jadi dia bisa punya sensus alami ketika pakannya banyak, lahannya lega atau luas, dia semakin cepat bertelur. Oh, Tapi subur kalau lah ya. padat, pakannya kurang, dia membatasi untuk perkembangbiakannya. Kayak Itu gitu. uniknya di cacing gitu. Makanya semakin kesini, semakin sering dipanen. 2 minggu sekali kita panen gitu. Tapi tergantung perawatan juga. Kalau di sini sebulan sekali, kalau di Pangalengan. Kalau perawatan seperti apa modelnya? Pemberian pakan, temperatur, cuaca gitu kan. Cuaca gitu ya. Cuaca sangat berpengaruh, Pak. Ada bedeng-bedeng tertentu gitu ya? Enggak sih, kalau ini di bedeng itu supaya nggak ada ayam masuk. Karena predator cacing paling rusak itu ayam. Pak. ya. Iya, benar, Paling benar. itu ayam. Sama ayam itu bukan cuma dimakan cacing, tapi diacak-acak semuanya. Itu masalahnya gitu. Mungkin lezat ya untuk ayam ya.
Kacau, makanya kita tutup semua supaya nggak ada ayam. Kalau di peternakan lain, di farm lain kayak di Pangalengan itu nggak kita tutup seperti ini. Ya, berarti kan dari sisi apa ya, pemeliharaan atau ternak cacing gitu ya, Ya. itu tidak sesusah kayak tadi misalnya ayam atau apa. Ya, Terus ya. penyakit juga nggak terlalu banyak gitu ya. Penyakit hampir nggak ada penyakit kalau cacing. Nggak ada penyakit ya. Nggak ada penyakit. Kalau Paling misalnya pernah kejadian nggak mati atau apa gitu. paling keracunan, Pak. Bukan penyakit ya. Jadi itu mah lebih ke kesalahan manusia. Salah apa tuh biasanya kalau keracunan? Salah dipakan. Kalau pakannya apa pakannya? Kalau Khusus? kalau cacing sebenarnya semua limbah organik itu bisa dimakan sama Oh, cacing. limbah organik. Ya. Semua limbah organik yang mau kardus, sampah Oh. sampah daun-daunan, bekas sayuran bisa. Tapi kalau di sini kita pakainya kotoran sapi, Pak. Kotoran sapi ya. Kotoran sapi karena yang paling murah ya kalau itu paling efisien lah. Sebenarnya gratis kotoran sapi, cuma kan biaya transportasinya gitu, Angkutnya Pak. gitu Biaya ya. angkutnya gitu. Iya berarti Ya, memang asumsinya tuh organik semua bisa menghidupi ini ya Bisa, cacing ya. semua sampah organik bisa. Makanya kalau di Mississippi, Pak, Amerika Latin pernah ada orderan ke saya bikin wombin karena dia di bupatinya lah kalau di sini tuh sudah menerapkan zero waste. Jadi rumah tangga itu nggak boleh dibuang ke luar sampah itu. Iya, iya. Plastiknya dipilah, organiknya dia, organiknya Olah buat lagi cacing. gitu ya. Cacing atau maggot gitu kan. Biasanya cacing atau maggot gitu. Itu Nah nih Kang Randy kalau di Giri Mekar ini yang bisnis cacing seperti ini ada beberapa atau hanya Kang Randy aja? pertamanya saya kesini itu cuma saya, Pak. Oh, Tapi sekarang udah beberapa orang yang mau ngikutin, alhamdulillah Iya, iya. gitu. Udah sekitar 2-3 orang. 3 orang gitu. Apalagi yang daerah Melatiwangi itu udah profesor kelasnya gitu kan. udah Udah ini ya. guru besar di STT Telkom ya. Gitu. Ah, Ya alhamdulillah udah join juga sama kita. Dia lebih ke pencinta lingkungan ya, Pak. Jadi ke bahwa bisnis cacing itu sustainable gitu. Triple P. Iya, iya. Triple Planet, P. Profit, people gitu kan. Jadi semuanya jalan Terkait terus lah gitu, ya. sustainable gitu. Nah berarti kan misalnya ini bisnis ya, kita bicara bisnis kan mungkin ada gagal atau kurang sesuai harapan. Ya. Kalau misalnya di bisnis cacing, kemungkinan jatuhnya, kemungkinan gagalnya di mana? Kemungkinan banyak juga kita kan ada kemitraan juga ya, Pak. Ah, Kebanyakan gagalnya itu di konsistensi, Pak. konsistensi di apa? Di manusianya. Oh, Karena ya mungkin karena lihat yang pertama orang mau bisnis cacing itu lihatnya itu gampang dapat uang. Padahal semua kerjaan itu nggak ada yang gampang. betul ya, nggak ada yang Kuncinya instan di lah situ ya. nggak ada yang instan. Tetap harus butuh ketekunan, konsistensi gitu kan untuk terus kalau ya apa namanya kalau kan kayak cacing dikasih makannya cuman seminggu 2 kali, Pak. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali gitu. Paling ya itu tuh paling banyak seminggu sekali bahkan juga bisa gitu. Katakan tadi berarti yang dari apa kotoran sapi. Berarti dalam apa seminggu tadi 2 kali ditebarkan di Ya, tanahnya atau apa gitu? ditebarkan di tanahnya. Tanahnya, ya. Kecuali kalau sayuran kita kubur. Oh, saluran dikubur. Karena nanti takutnya datang binatang lain, Pak. Kalau kotoran sapi di luar aja karena nggak ada yang mau. Kalau kotoran Iya. sapi cuma cacing aja yang mau gitu. Oh, oke. Cara pemberian pakannya. Berarti tadi konsistensi itu misalnya nih, Kang Randy, berarti konsisten untuk apa tadi? Indukan. Untuk perawatan cacingnya, pemberian pakan, terutama pemberian pakan. Itu aja berarti ya. Karena seolah-olah gampang tapi kadang gengsi, Pak. Karena kan pakannya itu sampah ya. Betul Pakan sampah. Oh, gampang katanya sampah banyak di saya, tapi realitanya ketika mau ngambil sampah itu malu, Pak. Kebanyakan ya. Ke ini ya. Kebanyakan gitu, kemana gitu ya. ke pasar atau kemana, apalagi pakai karung kan seolah-olah jadi gimana gitu. Tapi kalau udah hilang kayak gitunya mah itu rata-rata orang konsistensi berhasil. Cuman Berarti jarang di konsistensi itu. nah, ya berdasarkan pengalaman Kang Randy ya selama berbisnis cacing ini, yang nggak ada ruginya lah ya. Nggak ada sih, alhamdulillah kalau saya nggak ada ruginya. Kalau selama ini Kang Randy untuk ini kan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, berarti kan dari Kak Randy sudah ada ini ya pasar yang akan disuplai. Iya, Kemana saja Kang Randy? pasar kita itu ada beberapa segmen ya, Pak. Ada pasar farmasi, Farmasi. ada herbal, ada juga pabrik kosmetik, Oh, cukup banyak ya. cukup banyak. Ada juga untuk yang biasanya ke toko-toko pakan hewan, Pak. Toko pemancingan, toko hewan. pakan burung, pakan ikan gitu. Macam-macam sih banyak. Tergantung segmentasinya. Tapi kalau kita sekarang lebih fokus ke pasar farmasi. Pasar farmasi Karena ya. kita udah punya kontrak sama farmasi yang harus dipenuhin setiap bulannya gitu kan. Ada juga kemarin permintaan dari Vietnam untuk dikirim ke Cina. Langsung ekspor gitu ya. Cuman kapasitasnya mintanya sekali kirim itu 40 ton per kiriman gitu. Nggak akan sanggup, Pak. 40 ton.
Berarti kan 40 ton cacing kering. perlu komunitas lah ya berarti ya. Perlu Komunitas komunitas. antar ini apa? Pembisnis Ya, di ya. bidang cacing gitu ya. Nah ini kan ini yang pengeringan. Berarti ini pengeringan dari Pengeringan cacing Kang kering. Randy ya? Iya, Pak. Dipanen gitu ya. Baru apa? Prosesnya seperti apa? Dipanen, tapi untuk konsumsi manusia itu kita harus karantina, Pak. Karantina maksudnya? Karantina Di- itu pakannya itu dirubah, nggak pakai kotoran sapi, Oh. tapi pakai ampas tahu atau buah-buahan. Oh, Itu lebih se- ini mungkin ya. Lebih ke nanti Ya, Ya, karena lebih kan higienis, dikonsumsi lebih manusia higienis, gitu ya. ya. dia menghilangkan kadar logam berat, kadar bakteri jahatnya juga harus Hmm. dihilangkan dulu, itu kurang lebih 2 mingguan kita karantina. Setelah karantina kita keringkan, dicuci, direbus, diopen. Ini apa? Ini untuk maksudnya dikonsumsi untuk obat atau apa nih? Ya nanti itu bisa jadi ditepung untuk dibikin ini tepung kapsul ya Pak. Oh, ini kapsul ya. Dibikin kapsul itu untuk kebutuhan ke farmasi. Ada beberapa juga untuk obat jantung, obat tipes gitu kan. Kalau farmasi kan berarti dalam apa? Bentuk ini atau Enggak, cacing yang masih segar gitu? Tergantung, kalau farmasi yang high class kayak Dexamedica ya Pak. Ah. Dia lebih ke cacing hidup karena proses pengolahannya mereka yang lakukan. Hmm, Tapi kalau yang terstandar standarnya lah ya. herbal, dia itu masih mintanya cacing kering. Oh, ini berarti hanya dijemur gitu kali ya? Enggak di-open Pak. Oh, di open ya. Kalau panasnya bagus dijemur. Tapi kalau nggak ada cahaya matahari kita open. Aku tahu, di open ya. Kita open. Ini berarti ini cacing semua ini ya. Cacing Nggak ada semua. yang kecampur apa gitu ya? Nggak ya? Nggak ada insya Allah. Daun-daun gitu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Insya Allah. Perbandingannya itu hampir 1:8 Pak. 1 kilo. Kering itu dari 8 kilo cacing hidup. Oke, 8 kilo hidup gitu jadi 1. 1 kilo cacing Kilo ya. kering. Gitu. Oke. Ini kalau misalnya ini kan berarti kalau secara bisnis ya kontrak dengan farmasi, Ya. dengan perusahaan yang memang di bidang ini, kan berarti ada minimal kali ya. Minimal supply berapa Oh gitu. iya, ada Pak. Ah. Ada kalau untuk ke yang pabrik saya masukin ini ke herbal ini, dia itu permintaannya itu sekitar 10 ton per bulan cacing kering. Cacing kering 10 Cacing. ton. Tapi kita baru bisa supply sekitar 1 ton per bulan. Dari mereka menerima lah ya, dari pihak farmasi ya. menerima. Tapi permintaannya memang tinggi, cuman kitanya baru sanggupnya di 1 tonan per bulan. Berarti secara bisnis masih cukup besar Masih ya. banyak, masih luas banget sebenarnya gitu. Apalagi untuk permintaan ke luar negeri ya Pak. Nah, Luar negeri itu belum kita jajal karena memang mungkin suplainya masih sangat kurang. suplainya Suplainya masih sangat standar kualitasnya juga Standarnya- tersendiri kali ya. kurang. Ya, Nggak ada misalnya, maksudnya kayak 1 ekor cacing itu beratnya, besarnya, panjangnya nggak 1 Nggak kilo cacing lumbricus itu isinya 3.600 ekoran Pak. 3.600. Seperti itu. Sekitar 3.600 ekoran. Memang harus benar-benar ulet ya. Dari sisi resiko kecil tapi itu tadi ya, keuletan, konsisten gitu ya. Iya gitu. Kalau di sini Kang Randy, para petani cacing ini sudah ada komunitas, ada kelompok yang sering ngobrol untuk Nah, pemecahan masalah misalnya. kita baru bikin juga komunitas petani cacing se-Jawa Barat Pak. Oh. Gitu. Alhamdulillah sekarang kita ditunjuk dari lingkungan hidup Mm-mm. untuk mengelola limbah kotoran sapi yang dibuang ke Sungai Citarum. Salah Terus satunya ada di sebenarnya- Jayagiri gitu. Oke, Itu oke, kan oke. alhamdulillahnya sekarang udah ada perubahan signifikan ya Pak dari kotorannya. Karena hampir 200.000 ton per hari kotoran sapi yang Kotoran dibuang sapi yang dibuang langsung ke Sungai Citarum. Itu kan masalah yang lumayan Besar, gede juga. ya, betul. Selain limbah rumah tangga ya Pak. Hmm. Limbah kotoran sapi juga gede banget gitu. Sekarang alhamdulillah kita dibikin percontohan di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang. Hmm. Gitu. Dan setelah berjalan hampir 4 bulan, mungkin besok mau panen, Hmm. berubah signifikan Pak. LH juga sekarang mau mengembangkan di mana-mana gitu. Berarti di pinggiran sungai itu dibuat Ya, ini dibuat kandang kayak cacing. kandang cacing kandang gitu ya. cacing. Dibuat kandang. Tapi lebih gede, lebih megah gitu. Ya kalau misalnya kayak program provinsi atau kota kan berarti ini cukup dari sisi pendanaan kali ya. Ya Dari itu sisi masalahnya. pendanaan. Pendandaannya Cukup kuat. besar lah ya. Cukup besar. Oke, Cukup oke, besar. oke, oke. Oke, terus ini apa ya? Kan berarti sudah cukup lama nih Kang Randy nih ya. Iya Pak. Dari 2008. 2008. Berarti dari apa ya sisi bisnisnya sudah cukup lumayan. Alhamdulillah kalau di Tidak melirik ke percacingan. bisnis lain maksudnya. Sebenarnya cacing itu awal mulanya itu cuma bisnis sampingan Pak. Ya Bisnis tadi ya sampingan. yang Awal awalnya mulanya. belut ya. Enggak, saya kan punya usaha jual beli mobil, Oh, oke. punya konveksi, Iya, ya lupa. Tapi ketika COVID Ah, ah. itu hancur semua Pak, cuman cacing yang hidup.
Cacing yang menolong di masa Cuma COVID. cacing yang bisa ngasih makan ibaratnya gitu. Luar biasa ya ini. Cuma cacing yang bisa ngasih makan di waktu di masa-masa Covid itu kan wow berantakan banget itu. Betul, betul. Waktu masa Beberapa Covid kena imbas itu. COVID lah ya. Imbas Covid. Alhamdulillah cuma dari cacing. Makanya sampai sekarang ya karena dia nggak ninggalin saya juga nggak mau ninggalin dia gitu. Ya. Makanya lebih fokus, lebih Sudah cukup gimana ini ya. lagi gitu. Berarti kan ini bisa diperluas lagi nih Kang Reni. Iya. Dari kandang yang ada gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat ini potensial, bisa mungkin karyawan tambah lagi, lahan tambah lagi itu ya Kang Reni ya. Iya Pak, bener bisa banget. Cuman sekarang itu lebih fokus ke cari limbah yang banyak. Oh, Maksudnya kendalanya di situ ya, Ya. berarti ya. satu kan paling cost yang paling besar di cacing itu adalah dipakan. Dipakan ya. Dipakan apalagi di biaya transportasi. Kalau di sini kan Oh, lumayan benar. transportasinya berat ya Pak. Iya, Makanya betul, nanti betul. kalau saya mau bikin lagi saya pasti akan mendekati sumber pakan, Pakan. sumber limbah gitu. Dan Jadi yang paling apa tadi? Paling ideal, paling bagus buat cacing tadi ya kotoran sapi. kotoran sapi. Berarti harus mendekat ke para petani. Ya, sapi makanya juga kenapa budidaya cacing itu adanya di atas-atas gunung. nih? Oke. Bukan Ya, ya. karena cacing butuh dingin, enggak, tapi cacing mendekat mendekati ke sumber makanan. sumber makanan. Karena kan peternakan sapi rata-rata adanya di pegunungan gitu. Hubungan ya. Ah, Oke, oke. gitu. Oke, ini menarik sekali nih Kang Rendi. Semoga nanti ya kita lihat di channel Lewat Jam Kerja banyak yang merespon lah ya. Karena ini menjadi salah satu alternatif. Boleh. Salah satu alternatif ketika orang ingin membuka bisnis apa yang relatif mudah sebetulnya dari sisi risiko juga kecil. Ya salah satunya di bisnis cacing. Ya, Siap ya, nanti Kang Rendi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. siap. Atau ada ini channel YouTube atau apa yang bisa kita share Alhamdulillah nanti? ada Pak. Kalau saya punya channel YouTube namanya Agro Pasundan. Agro Pasundan. Agro Pasundan boleh nanti dibantu di Boleh nanti like di Pak. ya. Gitu. Gitu, Agro Siap. Pasundan. Oke, sahabat Lewat Jam Kerja, nanti kita akan coba lihat apa ya lokasi dari bisnis cacing Kang Rendi atau mungkin beberapa. Tinggal tuh. Ini kan ngumpul di pakan. Banyak aja ya. Ngumpul di pakan, sementara yang nggak dipakan dia relatif nggak adaan. Oh iya. Ada sih cuman satu dua tapi yang banyaknya pasti dipakan. Kumpul. Kayak gini juga ini juga pasti lagi makan cuman masih basah. Kasihan lah jangan diganggu. Biarin. Tuh. iya tuh. Ini lagi makan. Di kotorannya. Diangkat lagi. Jangan lagi. Yang ada cacingnya banyak. Ah, ya. Ini lagi. Itu lalu di sana juga ada yang lagi dipakan. Tapi ini Kang Rendi saya pernah ingat ini ya. Ada yang sebenarnya cukup bagus untuk apa ya? Ada yang cukup mahal nih. Itu namanya casing atau apa tuh? Oh, pupuk kascing. Pupuk casing ya Pupuk namanya. kasing ya. Pupuk kasing itu dia hasil uraian dari cacing. Kalau bisa di kasarnya itu kotoran cacing ya Pak. Kotoran cacing. Cacingnya gitu. Ah. Nah, itu kan udah apa maksudnya dia mengandung bakteri alami dan juga bisa merestrukturisasi tanah Pak. Oh. Gitu kan. Jadi sumber pupuk yang paling bagus itu casting sebenarnya karena Allah itu nyiptain cacing itu ya untuk sebenarnya untuk bikin pupuk bukan untuk bikin obat. Cuman manusia aja yang gitu kan sebenarnya itu untuk bikin pupuk iya. gitu kan untuk Karena proses alami di tanah ya, apa semua gitu ada ya. daun-daun mati serasa semua dimakan cacing. Yang keras jadi berubah gembuk jadi lagi pupuk. gembur gitu ya. Ya gitu Pak. Kalau Dan dibilang itu mahal enggak sih Pak? Dari secara bisnis itu bisa lebih potensial lagi. Ya sangat potensial itu juga kita juga permintaan untuk apalagi sekarang lagi trending perkebunan durian Pak. Perkebunan durian. Perkebunan durian itu sekali minta itu hampir 10 ton gitu pengiriman nih. pupuk casing itu. Kita Dan bicara saya lagi tontonan aplikasikan semua juga di kebun kopi di sini gitu Pak. Oh ya karena di belakang juga nih ya ada kebun kopi, Kebun ada kopi. beberapa tanaman yang lain, buah-buahan yang lain ini. Gitu. Memang asik lah kalau di sini ya. Kita Iya. bisa duduk-duduk santai di sini. Ya ini kan Ini? kalau casting langsung kita ambil atau kita jual, ini kan di sini banyak telurnya Pak, cuman nggak kelihatan. Oh, ini, Nah, ini kita- casing ini ya. Ini kita ambil contoh Oke, telurnya. oke, telur. Nah ini contoh, Telurnya apa nih? ini telurnya nih, kecil-kecil seperti kecil ini. ini ya? Ya. Nah nanti kita di sini Iya, nanti iya, kita iya, pasti pakan lagi supaya dia telurnya netes, Netes. ngumpul di pakan, kita ambil lagi sampai beberapa tahap. Sampai akhirnya benar-benar kering. Di sini juga nanti Ini kita udah kasih pakan kering lagi. Takutnya masih ada yang kelewat di sini kan udah benar-benar nggak ada cacing. Dia udah jadi pupuk Oh, ini organik. Udah pupuk organik dan ini bisa Jadi dijual kemungkinan terpisah ada ya. telurnya juga nggak? Kemungkinan ada tapi udah pasti di sini tewas Pak telurnya karena kering. Oh. Kering iya, banget. iya, iya. Gitu. Nggak mungkin bisa hidup lah, jarang.
Makanya kan beberapa tahap Pak. Beberapa tahap untuk jadi casting gitu. Hmm. Sayang gitu soalnya bisa aja langsung langsung dijual. Cuman sayang kalau Iya, cacingnya iya, sampai ke bawah gitu. Iya benar. Itu kan jauh perubahannya Soalnya dari kan kotoran sapi yang indukan kayak gini. satu kali, tapi terus setelah itu kan Ya, beranak di sini kan, Ya, beranak pinak karena kan? dari satu telur cacing Pak, Heeh. dia itu cacing itu bisa bertelur 3 hari sekali. Oh, bertelur 3 hari sekali. Dan cacing itu hemaprodit. Hemaprodit itu 2 jenis kelamin, dua-duanya Oh. jantan, dua-duanya betina, Oh, dan bisa. dua-duanya bisa bertelur. Oh, Tapi itu. nggak bisa membuahi sendiri, harus Harus kawin. ada temennya gitu ya. Harus kawin tapi dua-duanya hamil gitu, duanya bertelur. Gitu. Oh, luar biasa ya. Dan dari satu telur atau kita disebutnya kokon, kepompong, lebih bahasa Inggrisnya lebih ke kepompong sih. Satu telur itu bisa menghasilkan 7 sampai 11 Cacing. 11 ekor canakan cacing, makanya meledak nanti populasinya. Lebih cepat gitu. Satu telur. Telur ya. Oke, siap Kang Reni, makasih banyak ya. Siap, Ini Pak sudah Budi. kita ngobrol dan semoga bisa menginspirasi yang lain lah ya Amin, untuk amin, bisa menjadi salah satu alternatif bisnis yang kita atau teman-teman bisa kelola. Amin, amin. Terima kasih Kang Reni. Siap. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.